Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami tentang pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun pendapatan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Yang berikutnya hasil dan pembahasan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten ND Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang berikut subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf A adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki menguasai memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A adalah orang pribadi, badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki atau menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A adalah bumi dan bangunan yang memiliki kekuasaan atau manfaat oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dikecualikan dari objek pajak bumi dan bangunan. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas A. Bumi dan bangunan, kantor pemerintah daerah, kantor penyelenggaraan negara, lainnya dicatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah, dan barang milik desa. B. Bumi dan bangunan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keamanan, bakti sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. C. Bumi dan bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam atau kuburan peninggalan purbakala atau yang sejenis. Yang D. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. E. Bumi atau bangunan digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan atas perlakuan timbal balik. F. Bumi dan bangunan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang keuangan. G. Bumi dan bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. H. Bumi dan bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah. Tarif pajak bumi dan bangunan pasal 68 ayat 1. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar yang pertama 0,1% untuk NJOP-nya sampai dengan 500 juta rupiah. B. 0,2% untuk NJOP-nya 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. C. 0,3% untuk NJOP-nya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah sampai dengan 1 miliar 500 juta rupiah. D. 0,4% untuk NJOP-nya 1 miliar 500 juta rupiah. E. 0,5% untuk NJOP-nya atas 2 miliar rupiah. Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan Bupati.
Masa pajak bumi dan bangunan pasal 6 ayat 1. Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. Yang kedua, masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak, atau menjadi dasar bagi bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati. 3. Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan untuk jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender. 4. Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati. Saat terutang pajak bumi dan bangunan. Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. Tata cara pendaftaran pajak bumi dan bangunan pasal 124 ayat 1. Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. 2. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengaturan mengenai: yang pertama, pendaftaran dan pendataan. Kedua, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang. Ketiga, pembayaran penyetoran. Keempat, pelaporan. Kelima, pengurangan pembentulan dan pembatalan ketetapan. Keenam, pemeriksaan pajak. Ketujuh, penagihan pajak dan retribusi. Kedelapan, keberatan. Kesembilan, gugatan. 10. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh bupati. Dan ke-11, pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pasal 129 ayat 1. Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Contohnya, jika seorang memiliki rumah dengan luas tanah sebesar 90 meter dan luas bangunan 36 meter dan diketahui tanah adalah 702.000 serta harga bangunan Rp 595.000 dan nilai NJO PTKP untuk daerah tempat tinggal 8.000. Denda pajak bumi dan bangunan. Keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBB akan dikenakan dengan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Dengan demikian jumlah tagihan bakal terus bertambah sampai dengan kewajiban tersebut lunas. Kesimpulan, pada pembahasan di atas telah kita ketahui bahwa PBB itu sangatlah penting dikarenakan dengan adanya pajak bumi dan bangunan sebagaimana pemasukan pengenaan pajak bumi dan bangunan ini ditarik dari masyarakat oleh pemerintah dan dapat dipaksakan pengumpulannya. Maka dari itu penarikan PBB bersifat sangatlah penting. Sekian dan terima kasih.